Kami mohon maaf soalnya udah ganggu waktunya. Nggih. Di sini saya sama teman-teman dari SMA 1 Mayong punya niatan buat melakukan silaturahmi tentunya pertama kali, terus bertanya-tanya soal apa sih itu susah duka suka dukanya menjadi seorang bidan, terus gimana sih biar bisa jadi bidan. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan ibu siapa? Saya namanya Mas Siti Aminah. Biasanya kalau di desa itu di daerah tuh manggilnya bisa Bu Mimin, bisa Bu Siti, tergantung ya gitu ya. Dan monggo saya persilahkan kalau ingin lebih mendalam masalah profesi kebidanan, terutama yang di bidang kesehatan. Ya. Ibu, Ya. dulunya perkenalkan, nama saya Rifana Cahayamika Putri, bisa dipanggil Meka, dan teman saya ini Kalau saya Vianisat Firdausi, biasa dipanggil Vian. Terus juga Iya. Nah, yang pertanyaan pertama saya, sudah berapa lama sih Bu Siti Aminah ini kerja menjadi bidan? Saya ini sejak jadi bidan itu lulus tahun 80 ya, kamu belum lahir. Jadi 1980, terus 2 tahun kemudian diangkat menjadi pegawai negeri, kemudian kerja di daerah, terutama terus di Kabupaten Temanggung, akhirnya mengikuti suami di Jepara. Sampai sekarang ya mengikuti suami. Masa kerja saya ini udah lama, saya sudah pensiun karena udah menjalani masa kerja sampai 35 tahun. Ya, jadi ya sudah lumayan, sudah cukup lama ya, sudah lama. Jadi sekarang ya sudah pensiun 10 tahun yang lalu, Mbak Mika. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya, apa sih tantangan untuk menjadi bidan itu, Bu? Tantangannya ya pertama ya jiwanya itu harus berani. Jadi tidak boleh berkecil hati, tidak boleh putus asa. Ya harus siap dipanggil siang malam 24 jam istilahnya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya jiwa yang masih nanti ya kasihan nyawa kan, memang tantangannya di situ berat, tapi karena kita melihat dengan pekerjaan yang mulia ya, jadi kita menolong 2 nyawa, jadi kita nggak boleh ada perasaan yang berat hati, mengkose, nanti nggak boleh kayak gitu. Begitu kita dipanggil, beratnya ngantuk pun berat, meriang, dan nggak usah kita hiraukan, kita oke, siap. Apa misalnya dia datang ke rumah ya kita oke, siap, monggo silahkan duduk, tunggu sebentar, kita bukakan pintu. Tapi kalau kita dipanggil ke lapangan, oke, siap. Misalnya kita dibonceng ya harus siap, naik sepeda motor maupun yang lain tuh harus siap. Dan kita mesti harus siap mendatangi lokasi dengan persiapan yang kita bawa. Seperti seorang bidan ya sudah punya satu set alat kebidanan, misalnya untuk menolong persalinan, untuk menolong orang sakit, itu sudah harus disiapkan. 24 jam tuh harus selalu siap. Jadi nggak boleh punya jiwa yang tadi loh, malas, mengkondisi, nanti dulu, itu nggak boleh. Kita harus ya walaupun dengan berat hati kita harus ikhlas, karena itu ibaratnya modal untuk di dunia dan akhirat. Itu yang penting mulia. Selanjutnya ini, berapa lama sih pendidikan belajar untuk jadi seorang bidan itu, Bu? Oh, iya. Jadi sekolah bidan itu waktu zaman ibu ini ya, karena ibu ini usianya sudah 65 tahun. Jadi dulu itu masih dari lulus SMP langsung ambil sekolah kebidanan itu 5 tahun. Kalau sekarang SMA, Anda nanti SMA begitu masuk sekolah bidan S1 itu 5 tahun. Nah, kalau nanti ambil tambahan untuk S2-nya 2 tahun. Jadi ya sudah tinggal nambah-nambah gitu aja. Jadi ya berarti hitungannya ya kan S1 itu ya 5 tahun sama dengan perguruan yang lain, sama dengan perguruan. Tinggal untuk S2-nya nanti nambah lagi 2 tahun profesi. Ya. Terus Bu, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bisa diambil atau dipelajari dari profesi seorang bidan itu? Yang dipelajari Ya. masalah ilmu kesehatannya apa yang lainnya? Soal ilmu kesehatannya juga, terus soal buat sosialnya itu, Bu. Ya, sosialnya tadi ya ilmu yang tidak, pekerjaan bidan itu pekerjaan yang mulia ya. Jadi tidak bisa tadi loh dihargai dengan uang. Jadi kita ini
selalu kepingin berbuat baik di mana saja, kapan saja, nggak ada istilah itu karena sudah terbiasa menolong orang, jadi dimanapun kita berada itu selalu kepingin ya berbuat baik itu, mau selalu menolong dan selalu rendah diri, selalu sosial, bersosial, baik itu materi maupun sosial ilmu itu udah setiap detik, setiap saat, setiap kita bertemu sama orang kecil maupun orang besar, maupun itu wilayah lingkungan kecil maupun itu lingkungan besar, itu kepinginnya ya bersosialisasi, menggetok tularkan, nek ngomong Jawa ya, menggetok tularkan ilmunya. Jadi yang supaya itu bisa bermanfaat untuk orang baik. Nggak baik kalau ilmu itu kita pendam sendiri, kita egois itu namanya. Tapi kalau kita getok tularkan, langkah bahagianya seandainya dia bisa tiru seperti kita. Misalnya, ini ada makanan sehat, nanti kalau bisa ya seperti yang melahirkan ya, nanti habis melahirkan itu nggak boleh nyirik ya, anak orang Jawa tuh ojo mangan asin doang, ojo mangan mengkerupuk tok, tapi harus banyak makan ikan, banyak makan sayur, kan begitu, harus banyak makan yang bergizi. Karena apa ya, bergizi itu gimana ya, sayur banyak, iwak banyak, telur, tahu, tempe, monggo silahkan, yang penting nggak pedas supaya anaknya nggak diare kan. Ilmunya biar bermanfaat untuk ibu yang melahirkan maupun masyarakat, banyak yang sekitarnya kan pasti banyak orang yang nengok ya itu, jadi kita bisa kasih ilmu itu ya. Sampai sekarang sudah jadi nenek juga begitu, kita ada dimanapun kita selalu happy. Jadi ya iki Mbak Mika ini kan putu loh hitungannya, tapi dia sekarang sudah dewasa, cantik ya, sudah ibaratnya sudah hampir sebentar lagi udah mahasiswa kan, nggak kerasa dulu masih unul nak rene iki Mbak. Nah itu jadi dan saya tuh setiap di mana aja tuh menyatu, jadi kalau bidan tuh punya jiwa yang bisa gaul. Anak muda harus bisa, orang tua harus bisa, anak bayi harus bisa. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan supaya bermanfaat. Jangan sampai kita udah tua kok pengennya wong tua terus ya, nanti nggak gaul namanya. Kita ini anak-anak muda ya, kita harus bisa menyesuaikan ya. Jadi supaya ilmu itu bermanfaat untuk orang banyak. Begitu ilmu. Selanjutnya, apa sih pesan untuk para pelajar yang mungkin ingin menjadi bidan di masa depan nanti? Oke. Ya saya memberikan saran, semoga bisa diterima. Kalau nggak bisa diterima ya nggak apa-apa, karena orang itu nggak mesti harus jadi bidan. Yang penting ilmu itu semua bermanfaat. Tapi carilah ilmu yang pendidikannya itu juga nggak terlalu panjang, tapi dia itu bisa begitu keluar, begitu lulus langsung bisa bermanfaat, bisa untuk kerja. Itu semua harapan orang tua. Jadi kalian ini nanti kalau SMA silahkan mencari jurusan kuliah yang langsung begitu kerja, begitu lulus langsung bergawe. Kalau di kesehatan itu insya Allah lebih mudah, tapi untuk di guru juga lebih mudah, pendidikan juga lebih mudah. Tapi semua ya kan Allah yang mengatur, bukan manusia tetap berusaha dan berdoa, semua itu insya Allah akan memudahkan semuanya. Makasih udah jawab pertanyaan kita. Sekali lagi maaf udah ganggu waktunya. Udah ngerepotin juga. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah. Ya, saya juga terima kasih kedatangannya Mbak Mika dengan rombongan. Saya merasa senang. Doaku semoga anak-anak semua belajarlah yang rajin, nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Orang tua juga akan merasa bangga dan selalu jaga diri, terutama sekarang lingkungannya seperti ini. Kalau kita bergaul ya yang wajar-wajar saja, yang tidak wajar ya ditinggal supaya cita-cita itu akan tercapai insya Allah. Dan jangan lupa selalu sholat setiap 5 waktu, jangan lupa, karena itu bekalmu. Kalau imannya kuat, akhlaknya baik, insya Allah semua akan dimudahkan semuanya. Nah itulah doa orang tua. Makasih. Sama-sama ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.